Suamiku malah memilih wanita lain saat aku sedang berjuang melahirkan anak kembar impiannya di rumah sakit. Ku buat dia menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Kamila, 30 tahun. Aku dan suamiku, Reza, telah menikah selama 3 tahun. Awalnya pernikahan kami berjalan indah, penuh harapan, dan saling menyayangi. Kami punya satu impian besar, anak kembar. Setiap malam kami berdoa, meneteskan air mata dalam sujud meminta agar Tuhan menghadiahkan kami anak kembar sebagai pelengkap cinta kami. Sudah 3 tahun berlalu sejak aku dan Reza resmi menjadi suami istri. Dalam kurun waktu itu, dunia kami dipenuhi harapan yang tak kunjung nyata, doa yang terus dipanjatkan, dan berbagai usaha yang nyaris menguras energi jiwa maupun raga. Aku mencoba menampilkan wajah tegar setiap hari, meski di dalam hati ada retakan halus yang makin lama makin terasa tajam. Di awal pernikahan, setiap pagi dimulai dengan senyuman dan pelukan hangat. Reza sering menyelipkan pesan manis di kotak sarapanku, atau sekadar mengecup keningku sambil berbisik bahwa ia tak sabar melihatku menggendong bayi kecil kami. Suaranya kala itu penuh semangat. Matanya bersinar seperti anak kecil yang sedang menunggu hadiah ulang tahun. Namun seiring berjalannya waktu, semua itu perlahan memudar. Keheningan menggantikan tawa, dan jarak mulai tumbuh di antara kami, meskipun tubuh kami masih berbagi ranjang yang sama. Ia tidak lagi bertanya tentang jadwal ovulasi, tidak lagi mengingatkan untuk minum vitamin, bahkan tak menanyakan kabar hasil kontrol ke dokter. Tatapannya semakin sering kosong, seperti menyembunyikan sesuatu yang enggan diucapkan. Aku masih ingat betul bagaimana ia mulai berubah. Perubahan itu tidak datang seperti badai yang mengamuk tiba-tiba. Justru, ia hadir seperti kabut, pelan, senyap, tapi mengaburkan pandangan perlahan-lahan hingga tanpa sadar aku telah berada dalam kegelapan. Reza mulai lebih sering pulang larut malam, dengan dalih pekerjaan menumpuk. Ponselnya kini dikunci dengan sandi baru, dan ketika kutanya kenapa, ia hanya menjawab pendek, privasi. Suatu sore, saat aku menata meja makan dengan harapan bisa menciptakan kembali suasana hangat seperti dulu, ia pulang dengan langkah lelah dan mata yang enggan menatapku. Aroma makanan favoritnya memenuhi ruangan, namun ia hanya membuka jas dan menggantungnya asal di sandaran kursi. Aku masak rawon, pakai kluwek yang kamu suka banget. Mau makan sekarang? Tanyaku dengan nada ceria yang kupaksakan. Ia mengangguk seadanya. Tak ada pujian, tak ada senyuman, bahkan tidak ada sepatah kata terima kasih. Kami duduk berhadapan dalam diam, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Aku mencoba membuka percakapan, menceritakan aktivitas hari ini, tapi ia tampak tidak mendengarkan. Pandangannya kosong, sesekali memandangi layar ponsel, tersenyum kecil pada sesuatu yang tidak kutahu apa. Lalu, tanpa peringatan, kalimat itu keluar dari mulutnya. Kamu nggak mau coba alternatif lain? Kayak bayi tabung? Atau, ya, mungkin adopsi? Aku berhenti mengunyah. Suara itu terdengar datar, bukan saran yang dilontarkan karena kepedulian, tapi lebih seperti bentuk keputusasaan yang nyaris menyerah. Reza, kita baru saja selesai 2 kali inseminasi. Kamu tahu itu. Dan kamu juga tahu betapa tubuhku masih beradaptasi. Ia menatapku, tapi bukan dengan kasih. Lebih seperti seseorang yang menahan emosi namun tidak ingin menciptakan pertengkaran. Aku tahu kamu sudah usaha. Tapi, aku juga manusia, Laras.
Aku lelah terus menunggu. Teman-teman kita bahkan sudah punya 2 anak. Keluargaku mulai bertanya-tanya. Aku terdiam. Suhu di dalam ruangan terasa turun beberapa derajat. Bukan karena pendingin udara, tapi karena dinginnya ucapannya. Aku ingin marah, tapi tak sanggup. Ingin menangis, tapi terlalu sering melakukannya hingga air mataku tak lagi terasa hangat. Aku juga ingin jadi ayah, Laras. Tapi sampai kapan harus begini? Lanjutnya dengan suara yang mulai terdengar getir. Jadi kamu menyalahkan aku? Tanyaku pelan. Aku cuma ingin solusi. Kalimat itu seperti pisau tajam yang menancap di ulu hati. Baginya, kehadiran seorang anak adalah jawaban mutlak, dan aku, yang telah mencoba segalanya, hanya dianggap bagian dari masalah yang belum terselesaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur tanpa disentuh, tanpa dibisikkan doa seperti biasa. Ia memunggungiku, dan aku hanya menatap langit-langit kamar, berusaha menahan sesak yang menumpuk di dada. Hening mendominasi. Tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf, hanya jeda panjang yang terasa seperti jurang. Sejak saat itu, setiap harapan yang tumbuh di awal bulan, selalu mati perlahan ketika tes pack kembali menunjukkan hasil yang sama. 1 garis. Selalu 1 garis. Dan setiap kali itu terjadi, senyumku semakin hambar. Seolah tubuh ini lelah merasa kecewa, tapi tak pernah benar-benar bisa berhenti berharap. Reza bukan lagi sosok yang memelukku saat aku menangis di kamar mandi. Ia kini seperti orang asing yang tinggal dalam rumah yang sama, tapi hidup dalam dunia yang berbeda. Kadang aku ingin bertanya, apakah cintanya padaku tergantung pada kemampuan rahimku? Tapi aku takut pada jawaban yang mungkin ku dengar. Kini, setiap kali aku berdoa, aku tak lagi memohon semata agar diberi anak. Aku memohon agar tidak kehilangan diriku sendiri. Agar aku tetap bisa bertahan dalam cinta yang mulai pudar, dalam pernikahan yang mulai kehilangan makna, dan dalam sunyi yang semakin lama terasa seperti pengkhianatan diam-diam. Pagi itu, sinar matahari menerobos tirai jendela kamar dengan lembut, seolah ingin membisikkan kabar baik yang telah lama kutunggu. Tanganku gemetar saat menggenggam secari kertas hasil pemeriksaan laboratorium. Kata-kata di dalamnya begitu jelas, nyaring meski tak bersuara. Positif hamil, janin ganda terdeteksi. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena doa-doa yang selama ini kuucap dalam malam panjang akhirnya mendengar jawaban. Aku mengelus perut yang masih datar, seperti tengah menyentuh keajaiban yang baru saja berlabuh di rahimku. Di sana, tumbuh 2 kehidupan. 2 denyut kecil yang akan memanggilku ibu. Aku membayangkan wajah Reza saat mendengar kabar ini. Aku yakin ia akan bahagia. Mungkin memelukku erat, mungkin matanya akan berkaca-kaca, seperti saat kami pertama kali menikah. Dengan semangat yang meluap, aku membeli kotak kecil, menghiasnya dengan pita emas, lalu meletakkan hasil USG di dalamnya bersama sepasang sepatu bayi mungil berwarna putih. Aku ingin momen ini menjadi kenangan manis, sesuatu yang bisa kami ceritakan pada anak-anak kami kelak, tentang bagaimana mereka datang di saat hati kami hampir kehilangan harapan. Sore harinya, ketika Reza pulang, aku menantinya di ruang tamu. Senyumku merekah, degup jantungku tak beraturan. Ia membuka pintu, melepas sepatu tanpa bicara, lalu menaruh tas kerja di sofa seperti biasa. Ada yang ingin aku tunjukkan, ucapku dengan suara penuh antusias. Ia menatapku sekilas, lalu duduk. Apa? Dengan tangan gemetar karena gugup, aku menyerahkan kotak kecil itu padanya. Buka, ya. Ia membuka tutupnya dengan alis terangkat. Saat matanya menangkap benda-benda di dalamnya, reaksinya tak seperti yang kubayangkan.
Tidak ada tawa. Tidak ada pelukan. Bahkan tidak ada sekilas kehangatan di wajahnya. "Hamil?" tanyanya datar, nyaris tanpa intonasi. Aku mengangguk. "Iya. Dan ini kembar, Za. 2 janin." Beberapa detik berlalu. Hening. Lalu, tanpa ekspresi berarti, ia menyandarkan punggung ke sofa dan menjawab lirih namun jelas. "Baguslah. Semoga gak ada drama pas lahiran nanti." Seolah dunia berhenti berputar. Aku tak langsung paham. Aku menatapnya, berharap ia akan menambahkan sesuatu. Mungkin candaan, mungkin pelukan hangat menyusul. Tapi tidak ada. Yang kudapat hanyalah wajah datar, suara sinis, dan sikap acuh tak acuh yang lebih menyakitkan daripada 1000 penolakan. Kata-katanya menggema di kepalaku. "Semoga gak ada drama." Apa maksudnya? Bukankah ini kabar yang seharusnya membuat kami bersorak bahagia? Bukankah ini yang selama ini kami perjuangkan? Lalu mengapa reaksinya begitu dingin, begitu tak peduli? Aku mencoba tersenyum, walau wajahku terasa kaku. Aku tahu ini mendadak. Tapi ini keajaiban, Za. Kita berdua, akhirnya. Ia memotong dengan cepat. Aku capek. Laras. Bisa kita bahas nanti? Kepala aku pening. Dan ia pun bangkit dari sofa, meninggalkan kotak kecil itu terbuka di meja. Sepatu bayi yang semula tampak begitu lucu kini terlihat seperti simbol dari harapan yang tak diinginkan. Aku duduk terpaku. Hatiku tercekat, mulutku tak sanggup berkata-kata. Tak pernah kusangka, momen yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan dalam hidupku berubah menjadi awal dari luka baru yang tak terduga. Aku mencoba memahami. Mungkin ia lelah. Mungkin ia butuh waktu. Tapi jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang mencelos. Sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan ini tidak akan berjalan seperti yang kubayangkan. Malam itu, ketika aku berbaring di sisi tempat tidur yang sama, aku memeluk perutku sambil membisikkan janji. Kalian akan baik-baik saja. Mama akan jaga kalian, walau dunia tidak menyambut kehadiran kalian seperti yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahagia sekaligus kesepian dalam waktu yang bersamaan. Memasuki bulan kelima kehamilan, tubuhku mulai menyesuaikan diri dengan kehadiran 2 nyawa kecil di dalam rahim. Perutku membesar dengan cepat. Gerakan mereka mulai terasa meski samar, seperti sentuhan lembut dari dalam, seolah mereka berusaha mengatakan bahwa mereka ada di sana, tumbuh, hidup, dan menunggu dunia menyambut mereka. Tapi dunia yang mereka tunggu itu terasa semakin sunyi. Reza, yang dulu tak sabar menantikan kehamilan, kini justru menjauh seiring bertambahnya usia kandunganku. Ia semakin jarang pulang tepat waktu. Seringkali aku terjaga hingga larut malam, duduk di pinggir ranjang dengan bantal besar di pangkuan, menatap pintu kamar yang tak kunjung terbuka. Ponselnya tak lagi mudah dihubungi. Pesanku dibaca, tapi tak dibalas. Teleponku sering dijawab singkat, atau tak diangkat sama sekali. Dan jikapun ia pulang, itu bukan untukku. Ia membawa tumpukan berkas kantor, laptop yang terus menyala hingga subuh, dan wajah lelah yang tak memberi ruang untuk percakapan hangat. Ucapan, "Apa kabar hari ini?" atau sekadar, "Sudah makan?" seolah telah terhapus dari kamusnya. Yang ada hanya gumaman samar, langkah tergesa, dan punggung yang membelakangiku setiap malam. Padahal aku sangat ingin didengar. Ada banyak hal yang ingin kubagikan. Tentang pergerakan janin yang mulai aktif, tentang rasa nyeri di punggungku, tentang betapa aku khawatir jika harus ke rumah sakit sendirian. Tapi aku urungkan semua itu, karena tatapannya kini mudah kosong, dan telinganya seperti tak lagi ingin mendengar. Suatu malam, ketika waktu menunjukkan pukul 11,
Ia pulang dengan jaket setengah basah karena gerimis. Aku menyambutnya di ambang pintu dengan langkah pelan, membawa handuk kecil untuknya. "Kamu belum makan, kan? Aku simpan sup di dapur. Tinggal panasin sebentar," kataku pelan sambil mencoba tersenyum. Tanpa menatap wajahku, ia menjawab datar, "Gak usah repot. Aku udah makan di luar." "Reza," suaraku nyaris seperti bisikan, "boleh kita ngobrol sebentar? Cuma 5 menit aja." Ia menghela napas, meletakkan tasnya di meja, lalu memijat pelipisnya yang tampak tegang. "Laras, aku capek. Banyak deadline. Aku butuh waktu sendiri, bukan interogasi." Aku tercekat. Aku tidak berniat menginterogasi. Aku hanya ingin ditemani, didengar, dianggap ada. Tapi kalimat itu membuatku terdiam, seolah keberadaanku hanya dianggap gangguan. Malam itu, aku duduk di dalam kamar dengan lampu temaram, memandangi bayanganku di cermin. Perutku makin membesar, payudara membengkak, tubuhku jauh dari definisi menarik. Mungkin, pikirku, itulah alasan ia mulai menjauh. Mungkin ia jijik melihat tubuhku berubah. Mungkin, sudah tak ada lagi rasa. Perlahan aku berbicara pada diriku sendiri, seolah mencoba menyelamatkan kewarasanku. "Kamu baik-baik saja, Laras. Ini hanya fase. Semua akan membaik nanti. Dia akan kembali." Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, yang menghilang bukan hanya kehangatan, melainkan kehadiran. Beberapa minggu kemudian, saat kontrol rutin ke dokter kandungan, aku pergi sendiri. Seorang suami lain di ruang tunggu memegang tangan istrinya dengan lembut sambil tersenyum, memperhatikan layar USG yang menunjukkan gerakan si kecil. Sementara aku, menggenggam sendiri hasil cetakan foto janin kembar kami, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, dengan semangat sisa, aku meletakkan foto USG itu di meja kerja Reza, berharap ia akan tersentuh, mungkin tertarik bertanya atau sekadar menunjukkan sedikit ketertarikan. Tapi malamnya, ketika aku terbangun karena suara printer dari ruang kerja, aku melihat kertas itu tergeser ke pojok meja, tertindih dokumen kantor. Lusinannya. Aku berdiri lama di ambang pintu, memeluk perutku yang makin berat. Aku ingin bersuara, tapi suara yang kupunya tak lebih keras dari rasa kecewa. Reza tak menoleh. Ia terlalu tenggelam dalam layar laptopnya, seolah 2 anak yang kukandung bukan urusan penting dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui aku hamil, aku tak lagi membayangkan keluarga bahagia. Yang kulihat kini hanya sosok laki-laki yang pernah mencintaiku, tapi kini lebih sibuk menyusun laporan daripada merasakan tendangan pertama anaknya sendiri. Malam-malam terasa semakin panjang. Kesunyian menjadi teman yang setia menemaniku ketika Reza pulang larut, atau bahkan tak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Aku mulai kehilangan pegangan atas realita, tidak tahu lagi mana yang harus kupercaya dan mana yang hanya ilusi dari pikiranku yang kelelahan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dan perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Awalnya hanya firasat. Tatapan Reza yang tak lagi hangat, ponsel yang selalu ia bawa kemanapun, bahkan saat ke kamar mandi. Dulu, ia biasa meletakkan perangkat itu begitu saja di meja makan atau di nakas tempat tidur, terbuka tanpa kunci. Tapi kini, setiap notifikasi membuatnya gelisah. Ia buru-buru memeriksa layar, dan ekspresinya berubah seperti menyembunyikan kegugupan. Kecurigaanku tumbuh, perlahan namun pasti. Aku mencoba menahan diri, berusaha percaya bahwa ini hanya kecemasan seorang istri yang sedang hamil dan terlalu sensitif. Tapi pikiran itu tak mau pergi. Ia terus menghantui, menyusup dalam diam seperti bayangan yang menempel di dinding. Suatu malam, saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, aku terbangun dan mendapati Reza terlelap di sampingku.
Wajahnya damai, napasnya teratur, tubuhnya tenggelam dalam kelelahan. Di sisi tempat tidur, ponselnya tergeletak tanpa penjagaan. Layarnya mati, tapi tidak terkunci. Aku menatap benda itu lama, jantungku berdegup kencang, telapak tanganku berkeringat. Ada pergulatan di dalam dada, antara keinginan untuk tahu dan ketakutan atas apa yang mungkin kutemukan. Tapi rasa penasaran akhirnya menang. Dengan gerakan pelan, aku meraih ponselnya, menahan napas seolah sedang mencuri sesuatu yang sangat berharga. Layar menyala, membuka tanpa sandi. Aku merasa seperti penyelam yang baru saja menjatuhkan diri ke laut dalam, sunyi, menegangkan, dan penuh misteri. Kuklik ikon percakapan. Mataku terpaku pada satu nama yang paling sering muncul, Nadia. Jari-jariku gemetar saat menyentuh layar. Dialog mereka tersusun rapi, beberapa diketik dengan penuh perhatian. Tertawa, emotikon hati, candaan pribadi, dan foto-foto selfie perempuan yang tak kukenal. Tersenyum genit, dengan make-up yang sempurna, mengenakan pakaian yang tak pantas jika itu hanya teman kerja. Salah satu pesan yang paling menusuk berbunyi, "Kalau kamu di sini, aku pasti bisa tidur lebih nyenyak. Capek kerja terus pulang ke rumah yang cuma bikin stres." Hatiku seperti ditampar dari segala arah. Nafasku tercekat. Kepalaku berdenyut. Aku menatap wajah Reza yang tertidur tenang, dan ingin berteriak. Ingin membangunkannya lalu bertanya, "Siapa dia? Apa aku sudah tak berarti lagi?" Tapi tubuhku membeku. Tak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang mengalir tanpa aba-aba. Aku mengembalikan ponselnya perlahan, memastikan tak ada yang berubah dari posisinya. Lalu aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Di sana, dalam pantulan cermin, aku melihat sosok yang nyaris tak kukenali. Wajahku pucat, mata sembab, tubuh kelelahan, dan hati yang seperti baru saja hancur berkeping-keping. Aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk perutku yang membesar sambil berbisik lirih. "Kalian hanya punya aku. Dan aku janji, apapun yang terjadi, Mama akan tetap kuat." Kecurigaan malam itu bukan lagi sekadar dugaan. Kini aku tahu, aku tak hanya sedang berjuang membawa dua kehidupan ke dunia, tapi juga bertahan di tengah kehancuran yang mulai terlihat jelas. Retaknya pernikahan yang dulu kuanggap sakral, dan hilangnya sosok lelaki yang dulu begitu kucintai. Ternyata, firasat yang selama ini mengusik tidurku bukan sekadar ilusi dari pikiran perempuan hamil yang kelelahan. Malam itu, saat aku diam-diam menelusuri isi ponsel Reza, aku menemukan kenyataan yang lebih menghancurkan dari semua kekecewaan yang pernah kurasakan sebelumnya. Namanya Nadia, perempuan yang selama ini hanya muncul dalam bentuk notifikasi yang disembunyikan. Chat mereka bukan percakapan profesional, seperti yang selama ini Reza coba gambarkan dalam cerita-cerita tipisnya. Tidak ada laporan kerja. Tidak ada revisi dokumen. Yang ada justru panggilan-panggilan mesra. "Sayang, aku kangen. Jangan kerja terus. Nanti aku marah. Kapan kita kembali lagi? Hotel kemarin itu romantis banget ya." Mataku panas. Napasku tercekat. Beberapa foto mereka muncul di galeri tersembunyi, entah diambil kapan, tapi jelas bukan potret biasa. Ada satu saat mereka berdua duduk di balkon sebuah resort, lautan membentang di belakang, cahaya senja memantul di wajah mereka yang tampak terlalu dekat, terlalu intim. Reza tersenyum. Bukan senyum basa-basi yang biasa ia berikan padaku akhir-akhir ini, tapi senyum tulus yang sudah lama tidak kutemui di rumah ini. Aku menutup galeri dengan tangan gemetar. Aku menatap layar ponsel itu lama, jari-jari kaku tak mampu bergerak. Rasanya seperti sedang membaca naskah kematian. Bukan kematian jasad, tapi hilangnya rasa, runtuhnya kepercayaan, dan hancurnya ikatan yang dulu kuanggap suci. Hatiku runtuh. Bukan retak, tapi benar-benar roboh tanpa sisa fondasi yang tersisa. Aku kembali ke tempat tidur dengan langkah perlahan. Di sampingku, Reza masih tertidur pulas,
tanpa rasa bersalah, seolah tak membawa luka ke dalam rumah yang katanya dibangun atas cinta. Aku memandangi wajahnya. Entah bagaimana, aku masih bisa menatapnya tanpa marah, tanpa melemparkan ponsel itu ke wajahnya. Mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah. Atau mungkin karena ada dua jiwa kecil di dalam tubuhku yang membuatku memilih bertahan dalam diam. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ujung ranjang, memeluk perutku yang semakin besar, menyeka air mata yang terus jatuh tanpa bisa dicegah. Dan keesokan harinya, aku diam. Aku pura-pura tidak tahu. Pura-pura masih percaya. Pura-pura tetap menjadi istri yang mengerti kalau suaminya sibuk. Aku tetap menyiapkan bajunya setiap pagi, tetap memasak sarapan meski tahu ia jarang menyentuhnya, tetap bertanya, "Pulang jam berapa, Za?" Walau aku sudah bisa menebak jawabannya. Setiap hari menjadi sandiwara. Tapi bukan sandiwara murahan. Ini adalah pertunjukan yang kusepakati sendiri. Demi anak-anakku, demi waktu yang sudah terlanjur kuinvestasikan, demi ketegaran yang harus kutunjukkan agar dunia tidak melihatku hancur. Di dalam hati, aku berteriak. Tapi di luar, aku tersenyum. Aku bukan perempuan lemah yang akan langsung mengamuk dan membongkar semuanya dalam satu malam. Aku sedang mengamati, menakar, menyusun ulang kekuatanku sedikit demi sedikit. Karena jika hari pembalasan itu tiba, aku ingin berdiri tegak, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang memilih bertahan demi harga dirinya sendiri. Hari itu langit tampak muram, awan menggantung berat di langit, seolah ikut merasakan beban yang kutanggung di dalam tubuhku. Usia kandungan telah menginjak 9 bulan lebih 1 minggu. Perutku sudah nyaris tak mampu menyangga beban ganda di dalamnya. Langkahku lambat, punggung terasa seperti dililit batu, dan setiap tarikan napas terasa lebih berat dari biasanya. Tapi bukan itu yang menyiksaku hari itu, melainkan rasa sendiri yang menumpuk dari hari ke hari, dan kini mencapai puncaknya. Pagi itu aku sudah merasa sesuatu berbeda. Gerakan bayi lebih intens, seperti mereka tahu waktunya hampir tiba. Saat kontraksi pertamaku datang, tajam dan menusuk hingga ke tulang belakang, aku menggigit sudut bantal agar tidak menjerit. Aku menatap layar ponsel yang tergeletak di meja. Kutekan nama Reza. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada jawaban. Aku menunggu, masih dengan rasa nyeri yang datang bergelombang. Keringat dingin mulai membasahi dahi, napasku semakin memburu. Dengan jari yang gemetar, aku mengetik pesan. "Reza, aku kontraksi. Sepertinya ini waktunya. Tolong cepat pulang." Pesan terkirim, tapi tak terbaca. Tak ada tanda biru. Tak ada tanda peduli. Aku menunggu sambil membungkuk menahan sakit. Waktu berlalu, tapi tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada langkah tergesa, tidak ada pelukan yang menyusul air mataku yang mulai jatuh satu-satu. Akhirnya, aku menyerah. Dengan sisa tenaga, aku memanggil taksi lewat aplikasi. Seorang tetangga yang melihatku keluar dengan langkah tertatih sempat menghampiri dan menawarkan bantuan, tapi aku menolak dengan sopan. Bukan karena gengsi, aku hanya sudah terlalu lelah menjelaskan luka yang bahkan belum sempat sembuh. Setibanya di rumah sakit, rasa sakit semakin menjadi. Aku dibaringkan di ranjang persalinan, alat-alat dipasang, suara detak jantung janin bergema di ruang bersalin. Para perawat sibuk, dokter datang silih berganti. Namun di antara semua hiruk-pikuk itu, satu hal tetap tak berubah. Aku sendirian. Suaminya menyusul. "Bu?" tanya seorang bidan muda sambil memeriksa tekanan darahku. Aku terdiam. Senyumku tipis, palsu, seperti potongan wajah yang kupaksakan agar dunia tidak terlalu iba. "Dia, mungkin sedang dalam perjalanan," jawabku singkat, padahal aku tahu itu bohong. Beberapa jam kemudian, rasa sakit mencapai puncaknya. Nafasku tak lagi bisa diatur, keringat membanjiri tubuh, dan suara tangis bayi terdengar samar di antara gemuruh rasa nyeri yang tak terlukiskan.
Aku mengejan dengan segenap tenaga, ditemani dua orang suster yang menggenggam tanganku bergantian. Tidak ada Reza. Tidak ada tangan yang menepuk bahuku sambil berkata, "Kamu bisa, sayang." Tidak ada pelukan setelah perjuangan yang nyaris merenggut kesadaranku. Hanya ruangan putih, bau antiseptik, dan suara tangis dua makhluk kecil yang akhirnya berhasil kulahirkan ke dunia tanpa disambut ayah mereka. Saat para petugas sibuk membersihkan tubuh mungil anak-anakku, aku terbaring lemah, mata menatap langit-langit ruang operasi dengan kosong. Air mata mengalir begitu saja, bukan karena sakit fisik, melainkan perih batin yang menyesak di dada. Beberapa menit kemudian, dua bayi mungil diletakkan di pelukanku. Mataku menatap wajah mereka, hampir sama, dengan kulit merah dan mata yang masih terpejam. Aku mencium dahi mereka satu persatu sambil berbisik, "Maaf, hari pertama kalian di dunia ini tak disambut ayah kalian. Tapi kalian punya aku. Dan aku janji, akan jadi cukup meski tanpa siapa-siapa." Malam harinya, saat aku sudah dipindahkan ke kamar rawat, aku membuka ponsel. Pesanku masih belum dibaca. Tak ada missed call. Tak ada tanda bahwa Reza bahkan menyadari aku telah melewati ambang hidup dan mati sendirian. Dan di dalam kesunyian malam yang terlalu dingin untuk seorang ibu baru, aku menyadari satu hal. Kadang, luka tak perlu dibentuk dari pengkhianatan besar. Cukup dengan ketidakhadiran di saat paling dibutuhkan, seseorang bisa kehilangan tempatnya di hati kita, selamanya. Aku melahirkan dua anak laki-laki yang sehat. Mereka lahir dengan tangis kuat, tubuh mungil namun kokoh, dan wajah tenang yang membuatku nyaris tak percaya bahwa dua kehidupan itu tumbuh dari tubuhku yang nyaris runtuh karena kesedihan. Ketika suster meletakkan mereka di pelukanku, dunia yang semula gelap mendadak terang. Aku menatap wajah mereka dengan mata basah, sepasang makhluk kecil yang menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari tanah yang nyaris tandus. Mereka tampan. Bahkan suster yang membantu persalinan tak henti memuji. "Masya Allah, Bu, ganteng banget. Mirip ayahnya, ya?" Aku hanya tersenyum kaku dan tidak menjawab. Karena jujur saja, aku tak ingin mengaitkan kehadiran mereka dengan sosok yang bahkan tak ada di ruangan saat aku nyaris kehilangan nyawa demi mereka. Aku menangis. Bukan karena rasa sakit yang masih terasa di sekujur tubuh. Bukan pula karena kelelahan setelah berjam-jam bertarung antara hidup dan mati. Tapi karena luka di dalam hati terasa jauh lebih menyiksa dibanding kontraksi yang menguras segalanya. Ada perasaan bahagia yang tak tertahankan, tapi juga diiringi kehampaan yang menyesakan. Seharusnya momen ini menjadi perayaan, bukan pembuktian bahwa aku mampu melewati semuanya tanpa didampingi siapapun. Seharusnya ada tangan suamiku yang menggenggam tanganku saat aku lemah. Ada bibirnya yang mencium keningku sambil berkata, "Kamu luar biasa." Tapi yang ada hanya sunyi. Hanya suara tangis bayi dan degup jantungku sendiri, yang menjadi saksi betapa aku sedang merayakan kemenangan, dalam sepi yang membunuh perlahan. Aku menamai mereka Arga dan Aksa, dua nama yang telah lama kupilih bahkan sebelum tahu jenis kelamin mereka. Arga berarti gunung, kuat dan kokoh. Aksa berarti pandangan yang luas, jauh, penuh harapan. Mereka adalah semesta kecil yang kubangun dari serpihan hati yang nyaris hancur. Kehadiran mereka adalah jawaban dari ribuan doa yang kupanjatkan dalam malam-malam penuh air mata, saat Reza sibuk mengirim pesan manis pada perempuan lain. Di kamar rawat, aku memandangi mereka dalam diam. Satu tertidur dengan bibir mungil yang bergerak-gerak seolah sedang bermimpi. Satunya lagi membuka mata sebentar, menatapku dengan sorot yang nyaris membuatku terseduh. "Maaf, Mama nggak bisa kasih kalian keluarga utuh," bisikku lirih. "Tapi Mama janji akan jadi rumah yang paling hangat." Beberapa jam kemudian, pintu kamar diketuk. Seorang perawat masuk sambil membawa bunga. Buket besar berwarna putih dan biru, dengan kartu kecil bertuliskan, "Selamat atas kelahiran putra kembar kalian, Reza." Bukan pelukan, bukan kehadiran fisik,
Hanya bunga. Dan kartu dengan kata, kalian, seolah dia masih merasa bagian dari ini, padahal yang dia tinggalkan bukan hanya aku, tapi dua anaknya juga. Aku menatap bunga itu beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Tak sanggup membacanya lagi. Bahkan ucapan selamat pun terasa hambar jika datang dari hati yang tak benar-benar hadir. Aku ingin marah, ingin membalas. Tapi tubuhku terlalu lelah, dan hatiku sudah penuh luka. Dalam diam, aku tahu satu hal pasti. Cinta yang dulu menjadi alasan kami menikah, kini hanya tinggal kenangan yang tak bisa dipeluk. Yang kupeluk sekarang adalah dua bayi laki-laki yang kubawa dalam perut selama 9 bulan, dan kini, kutimang dalam pelukan dengan seluruh cinta yang tersisa. Dan di tengah tangis kebahagiaan yang tidak sempurna, aku berjanji, meski mereka lahir dari luka, mereka akan tumbuh dalam kekuatan. Meski mereka tak punya ayah yang hadir sejak hari pertama, mereka akan punya ibu yang tak pernah pergi. 3 hari setelah aku melahirkan, saat luka di tubuh masih perih dan lelah belum sempat beristirahat, sebuah panggilan masuk muncul di layar ponselku. Nama itu, Reza, menyala, seperti sisa api dari bara yang tak pernah benar-benar padam. Jantungku berdegup tak karuan. Ada harapan kecil yang menyelinap, meski tertatih dan nyaris mati. Mungkin ia menelepon karena ingin mendengar kabar anak-anaknya, atau setidaknya menanyakan keadaanku. Harapan itu, sesederhana apapun, tetap terasa hidup. Kupencet tombol hijau dengan tangan gemetar, napasku tertahan. Suara di seberang langsung menyentak tanpa peringatan. Kamu tuh ya, 3 tahun bikin aku nunggu, dan yang kamu lahirin cuma 1. Suasana kamar yang tadinya tenang mendadak mencekam. Suaranya begitu keras, penuh amarah yang tak kupahami dari mana asalnya. Aku terpaku. Kata-katanya menampar bukan hanya telingaku, tapi seluruh harga diriku sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang baru saja bertaruh nyawa demi membawa 2 nyawa ke dunia. Belum sempat kubalas, ia lanjut, cuma 1. Apa itu prestasi? Perempuan lain bisa hamil cepat dan langsung kasih 2, 3 anak. Kamu, telat, lama, dan hasilnya malah bikin malu. Aku nyaris tak bisa bernapas. Bukan karena kesakitan pasca operasi, tapi karena kalimatnya begitu menusuk, seperti pisau yang berkarat, masuk perlahan lalu dibiarkan menggerogoti dari dalam. Telingaku berdenging, seperti tubuhku menolak untuk menerima kenyataan ini sebagai bagian dari hidupku. Dengan suara pelan yang hampir tak terdengar, aku mencoba menjelaskan. Reza, sebenarnya yang lahir bukan 1, kita punya. Tapi kalimat itu tak pernah sempat selesai. Ia membabatnya seperti tukang tebang yang tak peduli apa yang sedang tumbuh. Udah. Cukup. Aku nggak butuh dengar alasan kamu. Aku juga nggak butuh kamu lagi. Aku udah ketemu perempuan yang lebih baik. Dan kabar bagusnya, dia juga lagi hamil kembar. Bedanya, dia nggak banyak drama kayak kamu. Tanganku melemas. Ponsel hampir terlepas dari genggaman. Di sampingku, 2 bayi mungilku tidur dengan damai. Mereka tak tahu apa-apa. Mereka belum mengerti bahwa detik itu juga, ayah kandung mereka menghapus eksistensi mereka dari kehidupannya hanya dengan 1 percakapan telepon. Aku tidak menangis saat itu. Bukan karena tak sakit, tapi karena rasa sesaknya terlalu menumpuk hingga air mata pun tertahan di balik dinding dada. Rasa kecewa, marah, malu, hancur, semua bercampur menjadi satu beban besar yang membatu di tenggorokan. Tidak ada pelukan, tidak ada pengakuan. Hanya suara kasar dan perbandingan kejam yang mengiris seperti belati tajam di dada terbuka. Reza menutup telepon tanpa pamit, tanpa ucapan selamat atas kelahiran anak-anaknya, tanpa rasa hormat sedikit pun terhadap perempuan yang selama bertahun-tahun menjadi teman hidupnya. Kamar menjadi sunyi, hanya diselingi suara napas bayi yang teratur. Aku menatap mereka dengan mata yang tak lagi bisa membedakan antara luka dan kasih. Tangan kecil mereka menggenggam udara dengan polos. Seolah semesta ingin memberiku alasan untuk tetap berdiri,
meski dunia sedang berusaha merobohkanku. Saat itu aku sadar sepenuhnya. Reza bukan hanya pergi, ia telah memilih menghapusku dari hidupnya. Bukan sebagai pasangan, bahkan bukan sebagai manusia yang pernah ia cintai. Dan aku tidak bisa lagi bergantung pada cinta yang ternyata palsu sejak lama. Tak ada ruang untuk meratap. Tak ada waktu untuk menyalahkan. Yang ada hanya dua anak kecil yang kini menjadi pusat semestaku. Mereka adalah bukti bahwa aku pernah mencintai dengan sepenuh hati, sekaligus menjadi alasan agar aku tidak membiarkan siapapun, termasuk ayah mereka sendiri, menginjak harga diriku lagi. Aku memandang langit-langit kamar, lalu menatap wajah Arga dan Aksa. Dalam bisu aku berjanji, mereka tak akan pernah merasa tidak diinginkan, sekalipun oleh orang yang seharusnya paling bertanggung jawab atas hidup mereka. Mulai hari itu, aku berhenti berharap. Dan sebagai gantinya, aku mulai membangun kekuatan. 3 hari setelah telepon terakhir yang menyisakan luka lebih dari sekadar kata-kata, pagi itu mendung menggantung di jendela ruang perawatan. Aroma obat dan antiseptik masih pekat, sementara tubuhku belum benar-benar pulih dari trauma persalinan yang kulalui sendiri. Kudengar langkah tergesa dari koridor. Aku mengira itu suster atau dokter jaga. Tapi ternyata, bukan. Pintu terbuka. Sosok Reza berdiri di ambang, tampak segar seolah hidupnya tak terguncang sedikitpun. Ia tidak sendiri. Di sebelahnya, seorang perempuan muda mengenakan dres hamil ketat, perutnya menonjol sempurna, hampir seperti ingin dipamerkan. Senyumnya lebar, sorot matanya menatapku seperti aku ini sesuatu yang menjijikkan. Lama banget ya pemulihannya, ucap Reza, nadanya dingin tapi terdengar geli, seolah keberadaanku hanya bahan hiburan. Aku tercekat. Tubuhku membeku. Aku belum siap, belum kuat, belum cukup sembuh untuk menghadapi kenyataan sekejam ini. Perempuan itu meraih lengan Reza dan terkekeh pelan. Kasihan ya, Mas. Udah susah payah lahiran hasilnya ya gitu deh. Katanya, lirih tapi cukup jelas menusuk. Mereka tertawa berdua, ringan, seperti sedang di acara arisan, bukan di depan wanita yang baru saja bertaruh nyawa. Tanpa basa-basi, Reza mengeluarkan selembar kertas dari tas kecilnya dan meletakkannya di atas meja samping tempat tidurku. Mataku menatapnya kosong. Surat cerai. Hitam di atas putih. Tertulis jelas bahwa kebersamaan kami, pernikahan yang dulu penuh janji manis, hari itu resmi ia akhiri tanpa gentar. Gak usah banyak drama. Tanda tangan aja. Kamu juga pasti capek pura-pura kuat terus, kan? Ujarnya enteng, seperti tak pernah ada sejarah panjang di antara kami. Aku ingin bicara, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa anak-anak yang ia impikan sudah lahir. Kembar, sehat, tampan. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan, tertelan bersama rasa malu, marah, kecewa, dan hancur yang bercampur jadi satu. Aku menoleh ke arah 2 boks bayi yang masih tertutup kelambu bening di sudut ruangan. Arga dan Aksa tidur dengan damai, tak tahu bahwa ayah mereka baru saja hadir, hanya untuk meninggalkan kami secara sah. Reza tidak menoleh ke arah mereka. Ia tidak bertanya apapun tentang bayinya. Bahkan tak menyadari bahwa mereka sudah ada di dunia. Ia hanya fokus pada wanita di sampingnya, yang kini merapikan rambut dan memperbaiki posisi perutnya, seperti sedang berjalan di karpet merah. Kita pergi sekarang, sayang. Kamu capek kan berdiri lama-lama? Ujar Reza lembut, menggenggam tangan perempuan itu dengan penuh kasih sayang yang dulu pernah aku miliki. Mereka berbalik, melangkah keluar tanpa menengok sedikit pun ke belakang. Pintu menutup. Hening. Detak infus kembali menjadi suara paling dominan. Aku tidak menangis. Tidak kali ini. Luka ini terlalu dalam untuk sekadar ditangisi. Yang tersisa hanyalah rasa hampa. Tiba-tiba dunia terasa sunyi, walau 2 detak jantung kecil masih berdetak dalam ruangan itu. Kupandangi surat cerai yang masih tergeletak di meja.
Tinta hitam itu tak hanya memutus ikatan hukum, tapi juga membakar habis sisa-sisa harapan dan harga diri yang selama ini coba kupertahankan. Bukan hanya diceraikan, aku dihina, direndahkan, dan ditinggalkan tepat di saat paling rapuh dalam hidupku. Tapi saat kulihat wajah Arga dan Aksa, ada cahaya kecil yang muncul di tengah gelap. Aku sadar, meski dunia merobohkanku, aku masih punya alasan untuk berdiri. Mereka adalah alasanku. Bukan Reza. Bukan pernikahan yang penuh kepalsuan. Tapi dua nyawa kecil yang kini menjadi poros hidupku. Dan mulai hari itu, aku bersumpah, aku akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu sekaligus ayah, pelindung sekaligus penyembuh. Tanpa perlu lelaki yang tak tahu makna tanggung jawab. Malam turun perlahan, membungkus langit rumah sakit dengan gelap yang terasa lebih kelam dari biasanya. Lampu remang di pojok kamar menyala sayu, seakan memahami kesedihan yang tak bisa diterjemahkan dalam air mata. Surat cerai itu masih tergeletak di atas meja kecil. Tinta hitamnya seolah membisikkan ejekan tentang kegagalan dan penghinaan yang belum sempat kuhadapi sepenuhnya. Dengan tangan yang masih gemetar, kuambil pena. Dada terasa sesak. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena luka harga diri yang disayat di saat paling lemah. Kutatap sekali lagi dua boks kecil yang dijaga hangatnya oleh cahaya inkubator. Arga dan Aksa. Malaikat-malaikat kecilku yang hadir saat dunia sedang tak berpihak padaku. Kupaksa tangan bergerak. Perlahan, tapi pasti, kutorehkan tanda tanganku di atas kertas itu. Seakan dengan itu, aku juga menandatangani akhir dari semua harapan palsu yang pernah kujaga dengan segenap jiwa. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku meminta suster membawa bayi-bayiku ke ranjangku. Keduanya masih mungil, beraroma susu dan kehidupan yang baru saja dimulai. Kupeluk mereka dalam diam, dada terasa penuh, bukan hanya oleh kasih, tapi juga oleh luka yang tak bisa lagi disembunyikan. Aksa, Arga, bisikku dengan suara yang nyaris tak terdengar, maaf kalau dunia menyambut kalian dengan cara yang keliru. Tapi kalian tahu, kalian adalah anugerah, bukan beban. Kalian adalah cahaya, bukan kesalahan. Dan mulai detik ini, kalianlah satu-satunya alasan Mama bernapas. Kupeluk mereka lebih erat. Tangisku pecah. Bukan tangis kelemahan. Tapi jeritan dari jiwa yang hancur, dari perempuan yang dibakar oleh rasa sakit tapi enggan menyerah. Di dalam pelukan itu, aku merasakan detak jantung dua bayi yang menggantikan kehadiran cinta yang telah dibuang lelaki bernama suami. Kupandangi langit-langit kamar yang redup, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bersumpah dalam hati. Sumpah yang lahir bukan dari amarah semata, tapi dari tekad yang membara. Aku akan bangkit, bisikku pelan tapi penuh keyakinan. Aku akan buktikan bahwa perempuan yang ditinggalkan bisa berdiri lebih tinggi dari lelaki yang melangkah pergi. Aku akan buat dia melihat bahwa yang ia tinggalkan justru adalah hal paling berharga yang tak akan pernah bisa ia miliki kembali. Kulepaskan napas panjang. Luka di dada belum sembuh, tapi kini ia menjadi bahan bakar. Sakit ini, penderitaan ini, semua akan kujadikan pondasi. Dan dari reruntuhan inilah, aku akan membangun dunia yang tak bisa ia hancurkan lagi. Sambil menatap wajah polos dua buah hatiku yang mulai tertidur, aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena kini aku tahu, aku tak lagi sendiri. Dan dari titik terendah ini, aku akan melangkah, bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan yang tak akan bisa ditebak siapapun. 2 bulan setelah luka itu ditorehkan tanpa ampun, aku memutuskan untuk pergi, meninggalkan kota yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, tempat di mana setiap sudutnya seolah mengejekku dengan bisikan masa lalu. Dengan 2 koper, 2 keranjang bayi, dan 2 janji yang terus kupegang erat di dalam hati, aku melangkah ke kota baru yang belum pernah kutapaki. Kota yang asing, namun justru memberi harapan akan hidup yang berbeda.
Apartemen kecil di lantai 2 yang kusewa dengan sisa tabungan bukan tempat yang mewah. Dindingnya polos, ubinnya dingin, dan suara lalu lintas di luar jendela tak pernah benar-benar berhenti. Tapi di sanalah aku mulai menganyam ulang hidupku dari benang-benang yang pernah putus. Setiap pagi, aku terbangun bukan karena alarm, tapi oleh tangisan 2 bayi yang kini menjadi sumber kekuatanku. Hari-hariku penuh dengan multitasking yang melelahkan. Menyusui sambil memproses pesanan. Menenangkan tangis sambil memotret produk. Membersihkan muntahan bayi sambil membalas chat pelanggan. Aku mulai berjualan produk ibu dan anak secara online. Popok kain, nursing cover, sabun bayi organik, mainan edukatif. Semuanya kupilih dengan hati-hati, karena aku tahu, ibu-ibu sepertiku tak hanya mencari produk, tapi juga rasa percaya. Kupelajari dunia digital marketing dari nol. Saat anak-anakku tidur siang, aku membuka laptop tua warisan almarhum ayah. Koneksi internet lambat, tapi semangatku melampaui kecepatan sinyal. Aku mengikuti webinar gratis, membaca e-book tengah malam, menonton video tutorial dengan mata setengah tertutup oleh kantuk. Setiap istilah baru seperti engagement rate, target audience, ADS conversion, kucatat, kucerna, kupraktikan. Suatu sore, saat Arga dan Aksa tertidur bersamaan, a miracle in itself, aku duduk di pojok kamar sempitku, menatap dashboard toko online-nya. Ada satu notifikasi masuk, pesanan pertamaku. Hanya 1 botol sabun bayi, tapi mataku langsung berkaca-kaca. Rasanya seperti kemenangan besar. Bukan karena nilai uangnya, tapi karena aku tahu, aku masih bisa. Aku masih ada nilainya. Hari-hari berikutnya, pesanan bertambah satu demi satu. Review positif mulai berdatangan. Cepat responnya, ramah banget, tulis salah satu pembeli. Produk berkualitas dan dikemas dengan cinta, tulis yang lain. Aku tersenyum membaca itu semua, karena memang cinta yang kukemas dalam tiap paket. Cinta dari seorang ibu yang pernah jatuh, tapi menolak untuk tinggal di tanah. Aku tidak lagi menunggu seseorang datang menyelamatkan. Aku memilih membangun perahu sendiri, meski dengan tangan penuh luka dan bahu yang lelah. Karena kini, aku tak hidup hanya untuk bertahan. Aku hidup untuk membuktikan bahwa seorang perempuan yang dikhianati bisa menjadi lebih kuat dari badai manapun. Dan malam itu, di bawah cahaya temaram lampu kamar, aku menatap 2 wajah mungil yang tertidur nyenyak di atas bantal kecil. Kubiarkan air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sesuatu yang langka, harapan. Waktu benar-benar tak pernah menunggu siapapun. Hari berganti dengan kecepatan yang kadang tak terkejar, dan tanpa kusadari, 1 tahun telah berlalu sejak hari kelam itu, saat Reza datang membawa perempuan lain, menyodorkan surat cerai tanpa melihat sedikitpun wajah anak-anaknya. Tapi justru dari luka yang belum sepenuhnya kering itulah, aku membangun kembali hidupku. Dan kini, aku menatap bayangan diriku di cermin dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai ibu tunggal yang berhasil menaklukkan badai dengan kedua tangan kosong. Bisnis yang dulu kujalankan sambil bergelut dengan popok dan botol susu kini, telah menjelma menjadi usaha yang kokoh berdiri dengan fondasi kerja keras dan ketulusan. Produkku tak lagi dikemas ala kadarnya. Kini, setiap item dibungkus dengan desain premium, penuh estetika, dilengkapi kartu ucapan khusus untuk para ibu yang membelinya. Aku bukan hanya menjual barang, tapi memberikan pengalaman, sebuah perasaan dimengerti, didengar, dan dihargai sebagai ibu yang seringkali diabaikan. Di dunia maya, brandku mulai dikenal luas. Review positif bermunculan dari berbagai kota. Testimoni mengalir, bukan hanya tentang kualitas barang, tapi juga tentang pelayanan yang katanya hangat, seperti teman lama. Bahkan, beberapa influencer parenting mulai melirik dan mempromosikannya tanpa kuminta, karena mereka bilang, produk ini punya jiwa.
Aku membaca setiap komentar dengan mata yang sedikit berkaca, karena mereka tak tahu, di balik sabun bayi dan mainan edukatif itu, ada air mata malam hari, ada jemari lelah yang mengetik balasan pelanggan sambil menggendong bayi demam. Pencapaian paling tak terduga datang dalam bentuk undangan dari komunitas besar ibu-ibu muda untuk menjadi pembicara. Aku masih ingat bagaimana jantungku berdebar saat membaca email itu. Awalnya, aku ingin menolak, takut dianggap tak layak. Tapi kemudian aku teringat janji pada diri sendiri, bahwa aku tak boleh lagi membiarkan keraguan menghalangiku. Maka, dengan suara sedikit bergetar dan langkah perlahan, aku berdiri di panggung kecil, mengenakan blus sederhana dan wajah tanpa banyak riasan, tapi membawa cerita yang berasal dari luka nyata. Di hadapan puluhan pasang mata, aku berbicara, bukan sebagai motivator hebat, tapi sebagai perempuan biasa yang memulai semuanya dari lantai ubin apartemen sempit. Aku ceritakan bagaimana aku bertahan di antara tangisan bayi dan notifikasi pesanan, bagaimana aku belajar digital marketing dari tutorial gratis sambil menyusui, dan bagaimana aku menata ulang hidup yang pernah dihancurkan tanpa aba-aba. Tak sedikit yang menangis saat aku berkata, aku tidak memilih menjadi ibu tunggal, tapi aku memilih untuk tidak mati dalam keterpurukan. Setelah sesi itu selesai, beberapa perempuan menghampiri. Mereka menyalamiku dengan tangan gemetar, ada yang memelukku sambil terisak, berkata bahwa kisahku seperti cermin hidup mereka. Saat itu aku sadar, kesuksesanku bukan hanya soal grafik penjualan atau jumlah followers, tapi tentang keberanian untuk jujur, tentang luka yang tak disembunyikan, dan tentang harapan yang bisa menular. Kini, rumah kecilku yang dulu sunyi mulai terasa hidup. Bukan hanya karena suara anak-anakku yang mulai belajar bicara, tapi juga karena langkah tim kecil yang kini membantuku mengelola brand. Ada 3 perempuan lain yang kini bekerja bersamaku, semuanya ibu rumah tangga yang pernah putus asa, dan kini bangkit kembali melalui pekerjaannya. Kami tertawa, bekerja, saling menjaga anak jika ada yang rewel, saling menyemangati jika hari sedang berat. Aku tahu, inilah versi baru dari keluarga. Dan di akhir hari, ketika matahari mulai tenggelam dan dapur kembali sunyi, aku duduk di samping ranjang bayi, memandangi wajah Arga dan Aksa yang kini sudah bisa memanggilku, Mama, dengan gagap manja. Aku menunduk, mencium ubun-ubun mereka yang hangat, lalu berbisik pelan, Tuhan tidak salah memberiku kalian. Kita bukan korban, Nak. Kita adalah awal dari sesuatu yang besar. Aku tak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Tapi mungkin, semua perempuan yang tersakiti hanya butuh satu momen untuk membalikkan keadaan, keberanian untuk mulai. Dan aku telah memulainya, dengan cinta yang tak pernah dibagi dua, cinta yang utuh untuk mereka yang tak pernah meninggalkanku. Waktu terus berjalan, tak pernah menoleh ke belakang. Dari bayi mungil yang dulu hanya bisa menangis di pelukanku, kini Arga dan Aksa tumbuh menjadi 2 bocah kecil yang lincah, cerdas, dan selalu membuatku takjub setiap hari. Mata mereka menyala penuh rasa ingin tahu. Senyum mereka, senyum itu, selalu bisa menghapus lelahku, bahkan di hari-hari paling berat sekalipun. Mereka tak hanya tampan secara fisik, tapi juga memesona dengan sikap mereka. Aksa punya jiwa tenang, penuh empati. Dia selalu menggenggam tanganku saat aku terlihat letih. Sedangkan Arga, ceria dan penuh ide-ide lucu, seringkali membuat suasana rumah menjadi hangat dengan celotehnya yang polos. Aku tak pernah menyangka, 2 anak yang lahir dari luka dan air mata justru menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupku. Saat bisnis mulai stabil, aku terpikir untuk memperkenalkan wajah-wajah polos mereka ke dunia. Bukan sekadar ambisi ibu yang bangga, tapi karena aku tahu, produkku lahir dari cinta dan dijalankan oleh cinta, dan tak ada yang bisa merepresentasikan itu lebih baik daripada mereka. Maka, pada suatu pagi yang cerah, kuajak mereka berfoto bersama produk sabun bayi dan mainan edukatif kami. Dengan baju putih bersih, rambut sedikit acak karena tak mau disisir, dan ekspresi spontan khas anak-anak, hasil fotonya justru tampil sempurna, jujur dan penuh kehangatan.
Aku unggah foto itu ke akun resmi toko onlineku. Captionnya sederhana, 2 alasan kenapa mama terus bertahan. 2 bintang kecil yang menerangi jalanku. Dan tak butuh waktu lama, foto itu viral. Like dan komentar membanjiri. Lucunya AA, kembarannya ganteng banget. Tulis seseorang. Kelihatan banget anak-anak ini tumbuh dengan cinta. Tulis yang lain. Sejak saat itu, mereka jadi maskot brandku. Tanpa disadari, mereka mengangkat wajah bisnisku ke tingkat yang berbeda. Banyak konsumen bilang, mereka merasa lebih percaya karena melihat langsung bagaimana produk digunakan oleh anak-anak sang pemilik sendiri. Arga dan Aksa tampil di poster, video promosi, bahkan di katalog digital. Tapi tak sekalipun aku memaksa mereka. Kalau mereka sedang lelah atau tak mau difoto, aku tak pernah mendesak. Karena bagiku, mereka bukan alat pemasaran. Mereka adalah cerita hidup yang layak dirayakan. Media sosial pun mulai melabeli kami dengan sebutan unik, Trio Kuat. Julukan itu bermula dari salah satu komentar pelanggan lama, aku selalu beli di toko ini karena mereka bukan cuma jualan. Mereka bertiga ini, ibunya dan si kembar, adalah inspirasi. Mereka contoh kalau luka bisa jadi kekuatan. Mereka ini, Trio Kuat. Kalimat itu begitu mengena di hatiku. 3 kata yang merangkum seluruh perjuanganku, seluruh perjalanan kami. Julukan itu kemudian melekat. Banyak orang mulai mengirim pesan, bukan hanya untuk membeli produk, tapi juga untuk curhat. Ibu-ibu muda yang ditinggal suami, perempuan yang sedang hamil tanpa dukungan, bahkan remaja yang ingin belajar bisnis karena terinspirasi dari kisah kami. Aku membalas semua pesan itu satu persatu, tak sebagai motivator, tapi sebagai sesama manusia yang pernah merasa sendirian. Dan setiap kali aku memandangi kedua anakku tidur di ranjang kecil yang kini sudah mereka tinggali bersama-sama, aku tahu satu hal, apapun yang terjadi, aku tak pernah kalah. Karena aku berhasil membesarkan 2 hati yang penuh cinta, 2 jiwa kecil yang tak menyimpan trauma, 2 anak lelaki yang tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi dalam kekuatan kasih sayang yang tak pernah goyah. Arga dan Aksa mungkin belum mengerti semua luka yang dulu pernah melingkupi hidup kami. Tapi suatu hari nanti, saat mereka cukup besar untuk memahami, aku akan duduk bersama mereka dan berkata, kita sampai sejauh ini karena kita bertiga tak pernah menyerah. Kami bukan keluarga sempurna. Tapi kami adalah keluarga yang lahir dari reruntuhan dan bangkit menjadi rumah bagi kekuatan. Dan saat dunia memanggil kami, Trio Kuat, aku tersenyum, karena sebutan itu bukan sekadar label. Itu adalah identitas yang kami ukir bersama, dari titik terendah menuju cahaya. Pagi itu aku melangkah ke aula seminar dengan rasa percaya diri yang tak pernah kubayangkan bisa kumiliki beberapa tahun lalu. Jas hitam semi-formal membalut tubuhku, rambut disanggul rapi, dan name tag bertuliskan, Alia Founder Trioker, menggantung di dadaku. Acara itu bukan sekadar seminar bisnis, tapi pertemuan para pelaku usaha mandiri yang dipilih langsung oleh kementerian untuk dibina lebih lanjut. Di sana, semua peserta adalah mereka yang dianggap berhasil melewati rintangan, bertahan, dan membuktikan bahwa dari keterpurukan bisa lahir kekuatan ekonomi. Aku melangkah masuk sambil membawa lembaran presentasiku. Di tanganku, data perkembangan brand yang dulu dimulai dari kamar sempit kini, menjelma menjadi bisnis digital yang dikenal luas. Aku siap membagikan perjalanan itu. Tapi yang tidak pernah kusangka adalah, siapa yang menantiku di ruangan itu. Mataku menelusuri barisan kursi. Aku mencari tempat duduk yang strategis, dekat colokan listrik. Tapi tiba-tiba langkahku terhenti. Nafasku membeku sesaat. Di pojok kiri belakang ruangan, duduk seorang pria dengan wajah yang tak asing. Matanya cekung, wajahnya lebih tirus dari yang kuingat, rambutnya mulai dipenuhi uban. Ia duduk sendiri, menunduk, seolah berusaha menyatu dengan bayang-bayang yang melindunginya dari dunia luar. Tapi ketika aku berhenti di ambang pintu, dia menoleh. Dan tatapan kami bertemu.
Reza. Waktu seakan berhenti berdetak. Beberapa detik itu terasa seperti lembaran masa lalu terbuka paksa di hadapanku. Wajah yang dulu pernah kucintai, pernah kudoakan setiap malam, kini tampak asing, lelah, dan sepi. Tak ada lagi aura keangkuhan yang dulu melekat kuat. Tak ada lagi senyum meremehkan atau sorot mata penuh superioritas. Yang kutemukan hanya kehampaan dan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Dia melihatku, tidak berkedip. Matanya melebar sedikit, lalu menurun pelan, seolah tak percaya sosok di hadapannya adalah aku. Alia yang dulu ia tinggalkan di ruang bersalin tanpa pamit. Alia yang dulu ia hina dengan kata-kata yang masih menggema di relung memoriku. Alia, yang sekarang berdiri tegak dengan badge pengusaha di dadanya. Aku tidak tersenyum. Tidak juga memalingkan muka. Aku hanya menatapnya datar, tenang, namun tak lagi rapuh. Aku ingin dia tahu bahwa perempuan yang dulu ia tinggalkan bukan lagi orang yang sama. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk menoleh dengan air mata. Langkahku berlanjut tanpa ragu. Kursi di barisan depan menungguku. Aku duduk, membuka laptop, dan fokus pada materi yang akan kujelaskan nanti. Tapi aku tahu, bahkan dari tempat duduknya di ujung belakang, Reza tak berhenti menatapku. Tatapan yang kini bukan lagi menyimpan penghakiman, tapi penyesalan. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa marah. Hanya ada satu perasaan yang tersisa, lega. Lega karena semesta memberiku kesempatan untuk berdiri lebih tinggi, bukan dengan dendam, tapi dengan hasil kerja keras dan cinta yang jujur. Aku tak tahu mengapa dia datang ke seminar itu. Mungkin sekadar numpang duduk. Mungkin mencari peluang baru di tengah reruntuhan hidupnya. Atau mungkin Tuhan mengatur ini sebagai momen pembuktian, bukan padanya, tapi padaku sendiri, bahwa aku benar-benar sudah bangkit. Dan saat pembawa acara memanggil namaku ke atas panggung, aku berdiri. Langkahku mantap. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi aku hanya mendengar satu hal dalam hatiku. Lihat aku sekarang, Reza. Ini adalah perempuan yang dulu kau tinggalkan. Dan hari ini, aku tidak kembali untuk meminta maaf. Aku kembali untuk menunjukkan bahwa aku berhasil tanpamu. Acara seminar itu berakhir dengan riuh tepuk tangan. Para peserta antre mendekatiku, ingin bertanya lebih lanjut tentang strategi membangun brand dengan modal terbatas. Beberapa bahkan meminta foto bersama. Aku tersenyum, menjawab seperlunya, sambil tetap menjaga sikap profesional. Tapi di tengah keramaian itu, aku tahu ada sepasang mata yang sejak tadi belum berhenti memperhatikanku. Ketika ruangan mulai sepi dan panitia membereskan peralatan, aku berjalan keluar aula, berniat mencari udara segar. Langit mulai mendung, angin sore mengusik rambutku yang sedikit terurai. Dan di sanalah dia, Reza, berdiri di sisi lorong dengan wajah yang sulit dijelaskan, campuran ragu, takut, dan keinginan untuk bicara. Dia menunduk sesaat ketika aku mendekat, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Tak ada lagi kesombongan. Bahkan untuk menatapku penuh pun, ia terlihat gamang. Beberapa detik kami diam, hingga akhirnya suaranya keluar, pelan, serak, seolah telah lama dipendam. Alia, katanya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku tak menjawab, hanya memandangnya datar. Jarak kami hanya 2 meter, tapi rasanya seperti dunia yang tak lagi bersinggungan. Aku tahu, aku gak punya hak buat ganggu hidupmu lagi. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Tentang Kamila. Ia menarik napas dalam, menelan ludah seolah kata-kata berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Anak yang ada di kandungannya dulu, ternyata bukan anakku. Aku terdiam. Wajahnya tertunduk. Tangannya gemetar saat ia mencoba menjelaskan. Dia bohong. Selama ini dia cuma pakai kehamilan itu untuk mengikatku. Setelah aku ceraikan kamu, dia berubah. Jadi kasar, posesif,
Dan saat anaknya lahir, suaranya tercekat. Matanya mulai basah. Bayinya meninggal, Alia. Beberapa menit setelah lahir. Udara sore terasa membeku di sekeliling kami. Aku tak tahu harus merasa apa. Terkejut, iba, atau puas.